Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Arifah Alif Malica Hairunisa dengan NIM 24060120120033 dari kelas struktur data B2. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi ADT list linear yang sudah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk pembahasan realisasi programnya. Jadi, pada pertemuan 7 kemarin, kita sudah merealisasikan bagian proses semua elemen list hingga print info. Selanjutnya kita akan lanjutkan. Dimulai dengan NB elemen. Nah, NB elemen itu mengirimkan banyaknya elemen list. Jadi, di sini akan menampilkan berapa banyak elemen list dan mengirimkan 0 jika list tersebut kosong. Di sini saya menambahkan address P dan NB yang berupa integer. Kemudian ada average. Average di sini mengirimkan nilai rata-rata info P. Nah, di sini saya menambahkan sum dan FVG yang bernilai integer, kemudian ada address P. Nah, masuk ke pencarian sebuah elemen list. Yang pertama ada address search. Address search di sini di mana kita mencari apakah ada elemen list dengan info P sama dengan X. Jika ada, akan mengirimkan address tersebut, dan jika tidak, akan mengirimkan nil atau kosong. Di sini saya menambahkan address P dan font yang bernilai boolean. Kemudian ada fsearch. Fsearch ini mencari apakah ada elemen list yang beralamat P. Jika ada, maka akan mengirimkan true, dan jika tidak ada, maka akan mengirimkan false. Di sini saya menambahkan address X dan font yang bertipe boolean. Kemudian yang terakhir nih ada address search break. Address search break ini akan mengirimkan address elemen sebelum elemen yang nilainya X. Yang sebelumnya dicari dahulu apakah ada elemen list dengan info P yang berisi sama dengan X. Di sini saya menambahkan address P. Kemudian masuk ke proses terhadap list. Yang pertama ini ada del all. Del all ini akan mendelete semua elemen list dan alamat elemen di dealokasi. Di sini saya menambahkan address P dan preg. Selanjutnya ada inverse list. Inverse list ini membalik elemen list, namun tanpa melakukan alokasi atau dealokasi, sehingga elemen terakhir menjadi elemen pertama dan begitu pun sebaliknya. Di sini saya menambahkan address P dan integer I, J, temp. Kemudian ada F inverse list. F inverse list ini mengirimkan list baru hasil inverse dari L dengan menyalin semua elemen list. Jika alokasi gagal, hasilnya kosong, dan semua elemen yang terlanjur dialokasi harus didealokasi. Di sini saya menambahkan list berupa list LI dan address P dan PT dan gagal yang bertipe boolean. Selanjutnya ada copy list. Copy list di sini mengcopy elemen sehingga L1 sama dengan L2. Begitupun sebaliknya, namun tidak ada alokasi maupun dealokasi. Kemudian ada fcopy list. Fcopy list mengirimkan list yang merupakan salinan L dengan melakukan alokasi. Nah, jika alokasi gagal, hasilnya list kosong, dan semua elemen yang terlanjur dialokasi harus didealokasi. Di sini saya menambahkan kamus lokal berupa address P dan PT, kemudian ada list LT dan gagal yang bertipe boolean. Selanjutnya ada CP alloc list. CP alloc list itu jika semua alokasi berhasil, maka Lout berisi hasil copy dari Lin. Dan jika alokasi gagal, maka Lout bernilai 0 dan semua elemen yang terlanjur dialokasi harus didealokasi. Di sini saya menambahkan kamus lokal berupa address P dan PT, kemudian ada gagal yang bertipe boolean. Selanjutnya ada void concat.
Concat di sini menggabungkan dua list yaitu L1 dan L2 menjadi L3, di mana L3 ini hasil konkatenasi dari L1 dan L2. Saya di sini menambahkan address last 1. Kemudian ada concat 1. Concat 1 itu kita juga punya dua list yaitu list 1 dan L2, list 1 dan list 2 atau L1 dan L2. Nah, di sini kita bakal nge-concat dua list tersebut jadi satu. Nah, bedanya dengan yang concat yang sebelumnya itu, L1 dan L2-nya tuh di sini berupa list kosong. Dan L3-nya berisi gabungan L1 dan L2. Pada concat sebelumnya, L1 dan L2 masih ada, jadi bedanya dengan concat 1 ini, di sini L1 dan L2-nya itu sudah bernilai 0 atau kosong. Sehingga di sini tertulis nil. Nah, di sini saya menambahkan address P. Selanjutnya yang terakhir ada pecah list. Pecah list di sini memecah list menjadi dua bagian dan diletakkan di L1 dan L2. Di mana saya ini menambahkan kamus lokal berupa address P dan PT, kemudian ada boolean gagal, dan ada integer I, an. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan main C-nya atau driver list linear C. Ini. Jika kita compile, hasilnya akan seperti ini. Tampil seperti ini. Di sini kita dimulai dari number element. Kemudian isi liste. Jadi listenya berisi angka 17, 5, 13, 8, dan 32. Nah, di sini banyaknya elemen pada list ada 5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian masuk ke average. Average di sini kita menghitung rata-ratanya dari liste ini. Sehingga ditemukan rata-rata elemen listnya berupa 15. Yang asalnya dari 17 ditambah 5, ditambah 13, ditambah 8, tambah 32, dibagi dengan NB elemen atau jumlah elemennya, yaitu 5, sehingga 75 dibagi 5, hasilnya ada 15. Kemudian di sini saya search. Di sini mencari elemen 7 di dalam liste. Nah, karena 7 tidak terdapat di dalam liste, sehingga di sini tertulis elemen tidak ditemukan. Selanjutnya ada F-search. F-search-nya di sini saya mencari key. Nah, di sini di key ini saya menemukan elemennya dan terletak di 13 posisinya. Info key-nya posisinya ada di posisi 13. Nah, kemudian ada search break. Di sini saya mencari nilai address sebelum X. Di sini saya mencari address 7, posisinya berada di mana. Nah, nilai addressnya sebelum X-nya itu sama dengan 1. Kemudian ada inverse list. Inverse list itu di sini isi list U-nya sebelumnya yaitu 176, kemudian setelah di inverse hasilnya menjadi 671. Kebalikannya. Kemudian F inverse list. Nah, di sini list U-nya sudah menjadi 671, kemudian di inverse akan kembali lagi menjadi 1, 7, dan 6. Kemudian ada copy list. Di sini saya mengcopy list yang isinya 176. Nah, kemudian di copy dan hasilnya tetap sama karena di sini hanya mengcopy. Kemudian F copy list. Di sini saya mengcopy list U. Nah, list U tadi kan 671 ya. Jadi di sini di copy juga 671. Selanjutnya ada CPA locklist. CPA locklist di sini CPA locklist dari U dan menghasilkan list barunya itu S2 itu berupa 671 juga karena diambil dari list U tadi. Dan list yang di copy ya sama karena dia mengambil dari list yang sebelumnya. Kemudian concat. Concat ini tadi saya mengambil dari liste. Liste tadi isinya berupa 17, 5, 13, 8, dan 32. Kemudian ada list U. Di sini list U berisi 671. Nah, list P ini gabungan dari keduanya. Gabungan dari list E dan U, sehingga di sini tertulis 17, 5, 13, 8, 32, 6, 71 yang merupakan gabungan dari kedua list ini. Kemudian concat 1. Concat 1 di sini saya mengcopy dari list U. Nah, list U di sini list S2 tadi berisi
List S2 tadi berisi 671 dan list U di sini berisi 671 juga, sehingga ketika kita gabungkan hasilnya juga sama 671 671. Kebetulan ini memilih listnya sama sehingga di sini terkopinya juga sama. Kemudian ada pecah list. Nah, pecah list di sini keadaan awalnya kita menggunakan list V ya. Keadaan awal itu list V tadi itu gabungan dari list T dan U. Ini ya. Di sini tertulis 17, 5, 13, 8, 32, 6, 71. Nah, kita melakukan pecah list nih. Nah, dipecah dulu menjadi dua bagian. Yang dimana di sini jumlah elemennya ada 8. Nah, dibagi dua menjadi 4, 4. List yang pertama berisi dengan 17, 5, 13, 8. Kemudian yang list kedua berisi 32, 6, 7, dan 1. Kemudian yang terakhir kita delete all. Delete semua listnya, sehingga list di sini sudah kosong semua. Kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan dalam menyampaikan dan masih banyak kekeliruan dalam menjelaskan materinya, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.